warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, saya kasih awalan. Ini adalah sebuah pendahuluan terkait dengan mengenali potensi dan bakat alami melalui sidik jari. Jadi kita akan mengetahui bagaimana bakat yang terpendam kita, bahasanya itu yang belum kita ketahui, kita ketahui, kemudian kita bisa memaksimalkan bakat tersebut dengan cara hanya tes dengan sidik jari. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, bagi yang belum kenal, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Cak Fahrur, sering dipanggil Cak Fahrur. Kemudian selanjutnya kegiatan saya atau posisi saya menjelaskan di sini adalah yang pertama, yaitu founder atau pendiri dari alamprivat.com, ya, di situ melayani bimbingan belajar baik secara privat menjadi privat dengan protokol kesehatan di musim pandemi ini. Satu guru kan satu siswa bisa, satu guru dua siswa bisa, atau berkelompok, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya ada program Digital Life. Itu bisa Digital Life. Yang terakhir adalah ada web digital mandiri. Silakan bisa diakses di alamprivat.com. Baik, tapi saya akan jelaskan bakat potensi alami melalui sidik jari. Seperti biasanya, saya selalu memperjuangkan dengan moto saya menjadi manusia atau mencetak generasi yang berkarakter, berprestasi dan sukses. Pasti kita itu kok sidik jari menjadi tolak ukur bakat seseorang anak, seperti itu ya. Jadi gini, saya ilustrasikan, yaitu di sini ada angka genap dan ganjil. Angka ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7. Padahal di sini tidak ada angkanya. Tapi kalau kita tahu ini adalah angka ganjil, maka kita cukup memahami polanya. Kemudian kita akan tahu di sini. Setelah 7 ada? Iya, ada 9, ada 11, ada 13. Yang genap 2, 4, 6, 8, yang jelas ada? Iya, ada 10, ada 12, ada 14. Nah, dengan cara eling langas podo ini, belajar dari guru sejati ini, maka kita cukup memahami pola guratan sidik jari, maka akan kita bisa lihat pola struktur, cara bicara, kemudian potensinya di mana, bakatnya apa, jurusan apa, kita akan bisa mengetahui di situ potensinya di mana. Oke ya? Setelah nanti anak-anak memahami pola sidik jari dan bakatnya, maka setelah itu akan kita dikembangkan sesuai dengan pola dan bakatnya, ya, seperti itu, agar supaya memang benar-benar terlatih dan menjadi lebih baik nantinya, agar lebih maksimal dalam pembelajarannya. Akan diketahui metode belajarnya yang bagus itu gimana, kemudian cara belajarnya yang asik itu gimana, atau mungkin dia itu potensi di penglihatannya atau di pendengarnya atau di geraknya yang lebih prakteknya yang lebih potensi, itu akan nanti diketahui. Oke, seperti itu. Jadi pada dasarnya sidik jari itu tidak ada yang sama meskipun dalam satu kandungan. Tidak ada jari yang sama ya meskipun dalam satu kandungan. Maksudnya kakak bersaudara, kembar gitu ya. Itu pun nggak ada sama. Terbukti kenapa? EKTP, coba kita lihat EKTP. EKTP itu kan sebenarnya itu se-Indonesia. Ya, kemudian diambil sidik jarinya, itu nggak ada yang sama se-Indonesia. Kerennya di situ. Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat sekali Allah menciptakan, luar biasa, menakjubkan bahwa tidak ada yang sama se-Indonesia ini, bahkan sedunia ya. Nanti tidak akan ada yang sama sidik jarinya, gitu. Ada mungkin potensi kesamaan hanya berbanding kecil seperti itu. Nah, maka dari itu dalam sesi ini bagaimana kita bongkar pola sidik jari bisa menentukan bakat alami kita. Oke ya. Nanti setelah tes, teman-teman tes, diketahui bakat dan potensinya. Oh, saya sudah tahu bakatnya, bahasanya seperti itu. Oh, saya sudah tahu potensinya. Ada yang sudah tes, tapi tetap gini-gini aja. Nah, mungkin ada yang salah. Ya, namanya bakat itu tetap
harus dikembangkan. Namanya bakat itu harus dilatih juga. Apa yang terjadi ketika tidak dilatih bakat tersebut, yaitu ibarat pensil. Pensil yang belum diraut, yaitu itu sama dengan bakat yang belum dilatih. Oke ya. Dari ini, ilustrasi ini, maka namanya bakat itu setelah diketahui, yang jelas harus dilatih. Nah, ya dilatih di mana ya? Di alam privat dong, lagi seperti itu ya. Di alam privat itu apapun ada gitu ya. Apapun bakat, misal mau melukis, ada sanggar lukis, mau privat apapun lah, semua jenjang dan semua mapel, mau ambil UTBK, mau musik, mau nyanyi, mau ngaji, semuanya kita ada. Jadi memang alam privat itu didesain bagaimana untuk mengembangkan bakat. Setelah diketahui bakatnya, dikembangkan bakatnya. Seperti itu gambarannya ya. Insya Allah hari ini sudah ada Banyuwangi, Jember, Sidoarjo yang siap melayani secara datang ke rumah. Tapi kalau online ya, nasional kita bisa layani, termasuk di website alamprivat.com. Lanjut ya. Pentingnya ketika sudah mengetahui bakat kemudian dikembangkan, sebagai orang tua tahu nih bakatnya itu ya. Bakatnya tahu, kemudian kan enak tinggal mengembangkannya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini sudah tahu? Bagi teman-teman yang sudah tes mungkin punya analisanya ya tentang bakatnya. Nah, kalau yang belum tahu, silahkan tes dulu. Bakat itu bisa diamati dan juga dipenguatkan dengan tes bakat. Ini adalah cara-cara tes. Ada tes IQ, ada psikotes modern, ada pengamatan pribadi, ada pengukuran biometrik. Nah, yang kita lakukan adalah di sini pengukuran biometrik. Sedangkan di alam privat, itu bisa jadi semua kita lakukan, tergantung permintaan. Nah, hari ini kita juga lakukan pengamatan pribadi kalau yang sudah belajar di alam privat. Setelah itu dikuatkan pengukuran biometrik dengan analisa bakat sidik jari. Seperti itu gambarnya ya. Apa itu tes IQ atau psikotes modern? Nah, tes IQ itu adalah tes ya psikotes ya, dites kemampuan IQ-nya berapa, itu ada angkanya. Seperti itu ada angkanya. Setiap orang itu punya kecepatan masing-masing dalam IQ-nya, intelektualnya itu masing-masing. Nanti ini juga bisa tes. Nah, dites lewat biometrik bisa. Kan biometrik itu adalah potensinya, ya ada dua macam, yaitu potensi dasar, ada pencapaian saat ini. Nah, seperti itulah. Nah, yang kita banyak jelaskan nanti di ininya, di pengukuran biometrik. Di slide yang berikutnya terkait dengan pergerakan bola mata, ini adalah salah satu contoh dari pengamatan. Jadi di sini gambar yang ini katakanlah orang lain yang sedang jenengan lihat. Ya. Ketika melihat ke kanan atas ini sebenarnya ya. Kiri atas dari sudut pandang kita, kiri atas ini ya. Kiri atas, ketika kita melihat kiri atas seseorang, maka dia sedang mengakses visual namanya. Kalau dia sedang melihat ke kanan, maka seseorang itu sedang mengingat apa yang terjadi. Ketika seorang itu mengakses ke kanan bawah, maka dia adalah berbicara sendiri, sedang berbicara sendiri gitu. Kepada dirinya sendiri, ngomong-ngomong dewe, mengakses berpikir sendiri. Sedangkan ke kiri berarti mengakses perasaan, sedih, nangis. Jadi jangan lihat kalau putra-putrinya nangis, biasanya mengaksesnya ke kiri bawah. Nggak mungkin nangis sambil nangis gitu, jarang ya. Kalau nangis sambil gurau mungkin ya. Kalau nangis itu biasanya seperti ini, seperti itu. Sedangkan ke kiri, sebelah kiri ya, sejajar, menyusun tanggapan terhadap apa yang telah didengarkan. Menyusun tanggapan apa yang sudah didengarkan. Kalau ke kanan yaitu mengingat apa yang telah didengarkan, mengingat-ingat. Mungkin ada penjelasan dari gurunya, kemudian agak lupa, mengingat-ingat, berarti nolehnya anak tersebut ke arah kanan yang seperti ini. Nah, seperti itulah. Ini adalah salah satu contoh pengamatan yang dilakukan oleh alam privat untuk mendampingi siswa atau siswinya. Adapun contoh nantinya yang diterapkan ke siswa-siswi alam privat terkait dengan pengamatan pribadi bisa saja dengan cara tes tulis atau wawancara. Seperti itu ya.
Itu adalah contoh dari praktek dari pengamatan yang kita kembali ke konsep biometrik. Itu sebuah terobosan terbaru dari teknopsikologi, dari teknologi, dari pengamatan guratan sidik jari, sign of dermatoglyphic atau derma itu artinya kulit, sedang glipik ya itu seni ukir, ya sidik jari gitu aja. Oke, selanjutnya kenapa sidik jari itu perlu? Pertama adalah alasannya bersifat spesifik. Yang kedua, kemungkinan sidik jari seseorang sama itu 1:16 miliar. Gitu ya, nggak ada yang jari yang sama. EKTP setelah rekaman kok ternyata sidik jarinya sama dengan temannya, tetangganya. Wah, berarti gimana nanti EKTP-nya itu nggak jadi KTP elektrik ya, karena bukti dari kepemilikan KTP itu direkam oleh atau dengan sidik jari orang tersebut. Seperti SIM. SIM itu biasanya jempol ya yang digunakan itu kalau jenengan pernah cari SIM. Jadi nanti jempolnya itu diambil sidik jarinya itu untuk bukti bahwa itu adalah milik jenengan, SIM jenengan. Begitu juga dengan ijazah. Biasa ada 3 jari atau jempol. Nah, seperti itulah. Sidik jari itu tidak akan sama dengan orang lain. Sehingga sidik jari itu permanen. Jadi sidik jari permanen itu tidak berubah. Seperti itu. Keunggulannya seperti itu. Alasan berikutnya, alasan keempat, mudah diklarifikasi dan diukur. Ya. Alasan terakhir adalah akurasinya sama dengan 80-90%. Ya, perlu dicatat tidak 100%. Nah, 100%-nya di mana? Ya, melalui pengamatan guru, pengamatan ahli, disempurnakan dengan seperti itu. Maka dari itu, setelah tes sidik jari, nanti akan ditindaklanjuti bagaimana keberlanjutan dan apa yang paling nanti ditonjolkan sesuai bakatnya. Jadi kesimpulannya adalah tes sidik jari ini digunakan sebagai pedoman utama, ya, sebagai referensi dan disempurnakan dengan pengamatan seorang guru atau ahli. Seperti itu gambarannya. Alasan-alasan kenapa sih kita harus tes sidik jari? Ya tadi sebagai penyempurna. Oke, dipaham ya? Kalau dipaham kita lanjutkan. Oke. Ini ya. Sidik jari. Ini bukan ramalan, kamu jadi presiden. Itu ramalan. Kalau sampean berpotensi menjadi pemimpin, itu namanya prediksi atau potensi. Nah, seperti itu gambarannya. Sidik jari ini sudah didukung oleh 7.000 report dan tesis. Sudah banyak penelitiannya dan sudah teruji, ya. Kemudian didasarkan dengan atas ilmu dermatoglyphic, bukan alat vonis, ya, bukan alat vonis. Karena masih belum 100%, 100%-nya harus disempurnakan dengan pengamatan pribadi. Ya. Ini adalah analisa potensi genetika. Genetika itu artinya adalah keturunan. Itu gambarannya, jadi perlu diperhatikan. Nanti setelah tes, kekurangannya prosentasenya itu dilengkapi dengan pengamatan pribadi. Oke ya, telur. Oke, ini adalah salah satu contoh guratan sidik jari, yaitu dikelompokkan satu menjadi brain system, batang otak atau otak reptil. Bagian ini otak berespon dalam kerangka berpikir yang sederhana, bertahap, dan naluri tinggi. Landasan motivasi didasarkan pada sistem keyakinan atau kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian ada typical loop. Typical loop itu seperti ini, kayak ombak. Typical loop ini adalah pada bagian ini otak merespon dalam kerangka berpikir yang mengandalkan perasaan dan emosi. Landasan motivasi berdasarkan pada relationship
dan adaptasi tinggi pada lingkungan. Ini adalah otak mamalia, limbic system, keibu-ibuan. Oke, pola yang berikutnya yang kita amati adalah tipe word, yaitu seperti ini kira-kira. Pada bagian ini otak merespon dalam kerangka berpikir yang mengandalkan cara berpikir rasional dan eksistensi diri. Landasan motivasi didasari pada pencapaian spesifik, tujuan atau goal oriented, ya, dan penghargaan. Itu neokortex namanya. Seperti itu. Maka saran saya, ketika melihat sidik jari ini, lihatlah mana yang lebih potensi. Ini kayak ini sama ini kan lebih aslian ini ya, jati dirinya seperti ini. Ini ibarat kata seperti ini. Ilustrasi saya. Jadi ketika ini adalah seperti boneka, yang ini seperti foto asli, maka harapannya adalah ketika melihat anak kita, maka lihatlah yang jati dirinya, bakat yang menonjolnya. Ini ya, tidak sebaliknya, gitu. Yang dilihat adalah kekurangannya saja, ya. Apa-apa ini kurang, ini lemah, ini apa. Nah, yang dilihat ini bakat yang menonjolnya. Apa ya bakat anak saya? Seperti itu, lebih ke situnya. Kadang-kadang selama ini tidak terbalik. Ketika ada suatu anak ada kelemahan apa, itu yang dibingungkan ya. Yang dibingungkan oleh seorang orang tua biasanya lebih bingung, ya. Itu tetaplah dalam arti ketika ada kelemahan dari siswa tetap di ikhtiari untuk dilengkapi, semisal matematika sama IPA. Kemudian potensi yang paling bawah adalah di IPA-nya, ya. Lah kan IPA itu ya dimaksimalkan, matematika juga tetap diajarkan. Kita harus melihat bakat potensi anak kita di mana, ya. Tes sidik jari, kemudian diamati, dikembangkan, yang menonjol lebih diutamakan. Seperti itulah. Oke, ya lanjut. Oke, alternatif gimana setelah tes sidik jari semuanya? Pengembangannya di mana kira-kira? Pengembangannya terserah, yaitu pengembangannya boleh di pendidikan informal, pendidikan formal, atau pendidikan non formal, boleh bebas, ya. Tadi sudah kita bahas ini proses cara menemukan bakat, yaitu tadi pengalaman tradisional, ada tes tulis wawancara, ada deteksi dan teknologi, misal tes sidik jari. Kemudian setelah ditemukan bakat, silahkan baru dicari alternatif yang sesuai, apakah di pendidikan informal, apa di pendidikan di formal, apa di pendidikan non formal, bebas, ya. Itu kemudian baru mencapai kesuksesan anak-anaknya. Oke ya, terima kasih. Itu di sesi pendahuluan saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti silakan ikuti di sesi yang kedua terkait bakat atau bakat sidik jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.